Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci, Ramadan Karim, bulan yang telah kita tunggu-tunggu selama 11 bulan lamanya. Bulan di mana saatnya kita untuk mengintrospeksi diri, saatnya kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, saatnya kita berjuang, berdoa, beramal semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita selama 11 bulan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara kiat-kiat sukses melewati bulan Ramadan, antara lain yang pertama ialah menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui manfaat daripada amalan yang kita lakukan, pasti kita bisa sungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan itu. Sebagaimana kita tahu betapa besar manfaat puasa bagi kita. Selain untuk kesehatan tubuh, bahwasannya puasa di bulan Ramadan adalah untuk menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Tak cukup dari itu, bahwasannya orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih indah dan lebih wangi daripada aroma kasturi. Itulah yang pertama, yakni mengetahui hikmah dan manfaat daripada puasa itu. Kemudian, kiat sukses yang kedua dalam melewati bulan Ramadan ini ialah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, seorang ahli ilmu agama itu lebih ditakuti syaitan dibanding 1000 ahli ibadah. Itu artinya bahwasanya hendaknya kita beribadah dengan memiliki ilmu. Kita beribadah mengetahui aturan-aturan dalam ibadah itu. Kita mengetahui syarat-syaratnya, kita mengetahui rukun-rukunnya, dan kita mengetahui apa saja yang membatalkan ibadah itu. Termasuk bulan puasa. Ketika kita tahu aturannya, kita tahu fikihnya, kita tahu mana yang membatalkan puasa, kita tahu mana yang mengurangi pahala puasa, maka dengan demikian insya Allah puasa kita akan lebih bermakna, akan sukses dalam melewati puasa di bulan Ramadan itu. Kemudian kiat sukses yang ketiga ialah menjaga puasa agar tetap utuh pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting kiranya kita menjaga setiap amalan kita. Kita menjaga, kita perhatikan betul. Dari mulai kita bangun sahur sampai kita berbuka. Kita perhatikan agar jangan sampai ada tindakan kita yang justru mengurangi pahala itu, pahala puasa itu sendiri. Sebagai contoh, kita berusaha memaksimalkan sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Yang pertama, kita mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua, kita mensegerakan berbuka puasa. Tak cukup di situ. Kita pun perlu memperhatikan tindakan kita. Perhatikan omongan kita di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan justru kita masih ghibah. Kita masih berkata bohong. Kita masih berkata yang tidak benar. Oleh karenanya, maka kita jaga puasa kita. Kita jaga pahala puasa kita agar tetap utuh, agar tetap sempurna. Kemudian, kunci sukses berikutnya dalam melewati bulan Ramadan ini yang keempat ialah menghias puasa dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita pahami bersama, di bulan Ramadan kita tidak hanya berpuasa saja. Jangan sampai kita kemudian apa yang pernah diingatkan, yang pernah dinasihatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya, agar kita tidak hanya puasa saja,
Agar tidak hanya menahan lapar dan haus saja, maka kita harus hiasi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang menunjang bulan Ramadan itu, yang menambah pahala kita. Sebagai contoh, kita membaca Al-Quran, tadarus. Kita tahu bersama bahwasanya membaca Al-Quran satu hurufnya dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Kita khatamkan Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran. Tak cukup di situ, kita bersedekah, kita memberi makan orang yang berpuasa, menyediakan takjil untuk yang berbuka puasa. Itu adalah amalan-amalan yang kemudian untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan pahala di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, agar puasa kita sukses, agar bulan Ramadan ini menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, maka yang kelima ialah menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukannya malah justru kemudian meninggalkan masjid sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita meninggalkan masjid, kita meramaikan mall, kita meramaikan diskon-diskon yang ada. Tapi Rasulullah tidak. Justru di 10 hari terakhir, beliau kemudian mengajak keluarganya, mengajak sahabatnya untuk terus meningkatkan amal ibadahnya, memperkuat ibadahnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak sholat malamnya, memperbanyak tilawahnya, memperbanyak tadarusnya. Oleh karena itu, mari kita jaga semua amal kita, istiqomah. Jangan sampai awal Ramadan masjidnya ramai, tapi kemudian akhir Ramadan yang ramai bukan masjid, tapi mal-mal yang ramai. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, momentum kita untuk berbenah, momentum kita untuk memperbaiki segala kesalahan kita, momentum kita untuk terus istiqamah menjaga agar Ramadan ini menjadi sukses daripada Ramadan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.